Udah nyala. Guys, ini kita akan cek untuk kondisi kompresornya seperti apa. Udah kelihatan. Untuk ampernya kita lihat berapa ampere. Sudah nyala ya guys. Ampernya terbaca 2,6 ampere. Ini menandakan bahwa kompresor ini bekerja kurang bagus. Jadi untuk soket ini jadi nggak dingin ya, karena kompresornya ampernya terlalu tinggi. Untuk itu kompresor ini akan coba saya ganti dengan kompresor yang lain, tapi copotan ya guys ya. Biasanya kompresor mati itu disebabkan karena listrik tidak stabil ya guys ya. Mudah-mudahan nanti setelah kita pasang hasilnya bagus, awet ya guys, walaupun kompresornya kompresor copotan bukan kompresor baru. Mudah-mudahan hasilnya lebih maksimal. Oke, gitu aja. Begitu guys. Pantang terus untuk channel kami. Dan mohon maaf untuk para senior apabila dalam tayangan video kami masih banyak sekali kekurangan. Kami mohon untuk bimbingannya ya guys ya. Mohon maaf juga ya. Dan bagi para pemula, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi pemirsa semuanya. Mudah-mudahan dengan adanya video ini bisa berbagi pengalaman dalam perbaikan elektronik. Oke guys, kita akan mulai pembongkaran. Jadi untuk pembongkaran ini kita akan mulai motong jalur buangnya guys ya. Yang kita potong itu jalur buangnya, khususnya kalau misalkan ada jalur kontrolnya ini kita potong dulu agar oli itu tidak keluar. Jadi yang dipotong untuk jalur kondensor dulu, jangan dipotong untuk jalur isetnya. Dikhawatirkan kalau jalur isetnya yang kita potong nanti oli bisa buang guys ya, nanti jadi olinya berkurang. Kita akan buka untuk kompresornya, ini pengikatnya. Alhamdulillah untuk pengikatnya modelnya seperti ini, jadi lebih mudah. Kadang ada yang pakai baut, kalau pakai baut kadang karatan jadi agak susah. Untuk pemotongan kita pakai cutter pipa ini guys ya. Ini agak susah, kita pakai ini aja. Oke. Mentok di sini guys ya, di jalur pipa kondensornya. Kita balik aja nih, berhubung karena susah, agar bisa terpotong dengan rapi ya guys ya. Oke. Baik pemirsa, udah terpotong, kita angkat dan kita akan pasang untuk kompresor yang lain. Wah, kaget nih rokok. Jadi guys, ini kompresor copotan dari kulkas sub 2 pintu. Kondisi kulkas kemarin itu masih bagus, masih dingin karena bodinya aja yang sudah hancur. Mudah-mudahan ini masih berusi dengan baik. Sebelumnya kita akan cek untuk kondisi ampernya ya guys ya. Ini masih asli dari sananya guys.
Kita cek ini ampernya, kira-kira berapa ampere ya guys ya. Kita buka sedikit untuk jalur isupnya. Nah, cara memotongnya. Oke guys, kita cek untuk kompresor yang akan kita pasang, ampernya terbaca berapa guys. 0,68. Jadi ini kondisi alhamdulillah insya Allah masih bagus ya guys ya. Jadi bisa dipasang di sini, mudah-mudahan bisa awet. Untuk tekanannya juga masih bagus guys. Dan kompresor ini belum pakai kapasitor ya guys ya. Baik guys, ini kita akan ambil pentil yang lama, kita pakai untuk kita pasang ke kompresor yang akan kita pasang, karena pentilnya masih bisa dimanfaat ya guys ya, dimanfaatin ya guys ya. Oke, kita pasang ya guys ya. Ini tadi sempat patah nih guys. Kawatnya kawat. Oke, sudah terpasang. Sekarang kita akan masang untuk jalur ke kondensornya guys. Kita akan lepas dulu pipa yang dari kompresor yang lamanya guys ya. Oh, kaget ya, kayak petasan. Lebaran nggak usah beli petasan nih dek. Untung datang nih. Oke. Langsung saja kita pasang guys ya. Ingat guys, kalau dalam pengelasan dipastikan untuk benar-benar rapat ya, agar tidak bocor guys. Kalau bocor nanti freonnya selalu habis terus guys. Kita akan mulai untuk flashingnya guys ya. Jadi kita colokin soketnya. Nyala keluar angin dari jalur ini guys ya. Ya. Wah, gede banget. Makasih Bude. Alhamdulillah dikasih rezeki nih guys. Gede banget, banyak banget nih guys. Mari minum guys. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih Bude. Oke, masih keluar. Kita tutup untuk jalur ini ya guys ya. Untuk ngeluarin oli yang ada di dalam freezer. Ada olinya dikit ya guys ya. Cakep. Lihat deh. Bisa lah. Sedikit guys olinya guys. Sabar. Datang Oke guys. Insya Allah aman untuk langsung dipasang ya guys ya.
kita pasang ampernya setelah nyala. Terbata 0,65 ya guys ya. Ya, sudah cukup guys. Kita matiin untuk mesin vakumnya. Dan sekarang langkah selanjutnya adalah untuk pengisian freon. Ampernya 0,5 guys. 0,6 kalau posisi seharusnya tepat di sini guys ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mulai pengisian freon. Mudah-mudahan lancar guys ya. Kita buang sedikit dulu untuk anginnya yang ada di dalam selang. Oke, baru kita buka guys ya untuk pengisiannya. Oke guys, ini ampere sudah 0,7 dan jalur kondenser udah mulai panas. Ditungguin nama kakak sama ade nih. Lihat apa? Nih, sini. No. Halo. Baik guys, ini untuk pengisian freon udah cukup nih guys ya. Jadi di angka 0,8 ampere ya guys. Untuk tekanan freonnya itu 15 ya guys ya. Nanti kita akan lihat untuk kondisi di dalamnya seperti apa. Apakah udah mulai dingin atau belum, atau sudah merata atau belum ya guys ya. Baik guys, ini untuk proses pengisian freon sudah selesai. Ini sekarang kita tinggal untuk pengecekan bagian dalamnya atau untuk evaporatornya apakah udah mulai dingin. Ya, terdengar suara freon mengalir ya guys ya. Ini pun udah mulai dingin, udah ada airnya guys ya. Ini menandakan udah mulai dingin normal insya Allah ya. Ada airnya nih guys ya. Ada airnya, tinggal nunggu waktu aja untuk sampai proses sampai dingin ya guys ya. Perbaikan soket ini alhamdulillah sudah selesai dan berjalan dengan lancar. Prosesnya alhamdulillah dengan cepat untuk penggantian kompresor ini ya guys ya. Mudah-mudahan dari hasil penggantian kompresor ini Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dadah.